Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we are going to learn about can versus can't. So, can and can't have the different meaning. For the next video, you can watch this. Okay, so today we are going to learn about can versus can't. Jadi, can dan can't adalah dua kata yang memiliki arti berbeda. Can berarti bisa atau mampu, yang menunjukkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Sedangkan can't, can diberi petik lalu ada huruf T-nya adalah singkatan dari cannot, yang bisa kita baca secara singkat menjadi can't. Can't atau cannot berarti tidak bisa atau sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Nah, jadi can't atau cannot tadi adalah kebalikan dari can. Sekarang bagaimana cara penggunaan can dan can't dalam kalimat? Can digunakan dalam kalimat positif dan dalam kalimat tanya. Tapi posisi keberadaan can dalam kalimat tersebut akan berbeda. Ya, untuk lebih lanjut akan dijelaskan kembali nanti. Lalu can't atau cannot hanya digunakan dalam kalimat negatif. Kenapa digunakan dalam kalimat negatif? Karena di sini can diikuti kata not. Not berarti tidak. Nah, karena artinya adalah tidak, berarti itu adalah kalimat negatif. Okay, now for make you easier to understand this material, please look at these examples first. Untuk membuat lebih mudah memahami apa yang kita pelajari saat ini tentang can dan can't, marilah kita melihat contoh berikut. Ada nomor 1, 2, dan 3. Okay, let's start from number 1. Nomor 1, kita baca dulu kalimatnya. Saya bisa melompat. Okay, now I have question for you. Apakah dalam kalimat nomor 1 ada kata tidak? Baik, tidak ada. Apakah dalam kalimat nomor 1 diakhiri dengan tanda tanya? Baik, tidak juga. Nah, artinya kalimat nomor 1 tidak memiliki kata tidak dan tidak diakhiri oleh tanda tanya. So, this is a positive sentence. Artinya, kalimat nomor 1 adalah kalimat positif. Oke, kalau kita menggunakan can dan can't, itu tadi memiliki peraturan ya. Can digunakan untuk kalimat positif dan tanya, sedangkan can't digunakan dalam kalimat negatif saja. Jadi kalau di sini yang mana yang harus kita pakai? Can atau can't? Yap, karena ini adalah kalimat positif, berarti kita harus menggunakan can. So, we translate one by one the word. Saya adalah I, bisa adalah can, melompat adalah jump. Jadi, saya bisa melompat dalam bahasa Inggris adalah I can jump. Okay, is it clear enough? No, number 2. Saya tidak bisa melompat. Apakah kalimat nomor 2 memiliki kata tidak? Yes, there is the word no here. Ya, ada kata tidak, yaitu tidak bisa. Okay, so this is a negative sentence. Artinya, kalimat nomor 2 ini adalah kalimat negatif.
Untuk menggunakan can dan can't dalam kalimat negatif, kita harus menggunakan yang mana? Yes, that's right. Kita harus menggunakan can't atau cannot. Okay, now we translate one by one the word. Saya adalah I. Tidak bisa adalah can't. Melompat adalah jump. Jadi, saya tidak bisa melompat in English is I can't jump. Okay, is it clear? Now we continue to number 3. Bisakah saya melompat? Nah, apakah dalam kalimat ini ada kata tidak? Baik, tidak ada. Lalu, apakah kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya? Yes, this sentence is ended with question mark. Jadi, kalimat nomor 3 itu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalau sudah ada tanda tanya, berarti itu adalah kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, mana yang kita gunakan? Can atau can't? Oke, baik, kita lihat ya. Bisakah? Nah, kalau dalam kalimat tanya, kata bisakah itu artinya mempertanyakan apakah kita bisa melakukan sesuatu. Bisakah dalam bahasa Indonesia kita artikan ke bahasa Inggris adalah can. Saya adalah I. Melompat adalah jump. Jadi, bisakah saya melompat? In English is can I jump? Jangan lupa berikan question mark atau tanda tanya di akhir kalimat. Coba kita lihat lagi nomor 1 sampai nomor 3. Kita lihat tulisan yang berwarna hitam, ya. Pada kalimat positif kita menggunakan can dan posisinya ada di tengah kalimat, yaitu setelah subjek dan berada di depan verb. Now, for the negative sentence, untuk kalimat negatif, kata tidak bisa berada di tengah kalimat, tapi ditambah dengan not atau disingkat menjadi can't, ya. Can't berada setelah subjek atau di depan verb, di depan kata kerja. And then number 3, in question or in interrogative sentence, dalam kalimat tanya, kata can menjadi kata tanya, yaitu bisakah. Dan posisinya dalam kalimat berada di depan sekali atau mengawali kalimat, atau berada di depan subjek. Jadi kalau kalimatnya kalimat tanya, kita tarik can-nya ke depan, baru setelahnya kita tulis subjek. Nah, ya, bisa dilihat di sini kalimat positif dan kalimat tanya hanya berbeda posisi can-nya saja, ya. Can-nya tadi kita tarik ke depan subjek. Is it clear for you? Well, now I just want to remind you about the subjects in English. So, in English we have 7 subject in general. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita punya 7 subjek secara umum, ya. Itu tidak termasuk dengan subjek yang merupakan kata benda. Kalau dia merupakan kata benda, misalnya book, nah itu bisa mendapat tambahan S menjadi books jika berjumlah lebih dari 1 atau banyak. Itu adalah subjek yang di luar dari 7 subjek umum tadi.
Nah, so what are they? The subjects in general. Apa sajakah subjek secara umum yang berjumlah 7 dalam bahasa Inggris? Apakah kamu masih ingat? Do you still remember? The first is I. And then you. And then the third is we. Next, they. And then she, he, and it. Ya. Ayo kita ulangi bersama. I, you, we, they, she, he, it. Oke, I artinya saya. You artinya kamu. We artinya kami. Kemudian they artinya mereka. She artinya dia. Nah, she ini digunakan untuk yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang bernama Ana itu adalah perempuan, atau misalnya nenek, ibu. Ya. Jadi she digunakan sebagai kata ganti subjek yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian he artinya dia untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya seseorang yang bernama Bobby, atau ayah atau kakek. Kemudian ada it yang artinya juga dia. Tapi it ini adalah dia selain manusia. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, benda. Itu termasuk ke dalam it. Nah, ini adalah contoh subjek yang di luar dari 7 subjek umum tadi. Contohnya adalah bird dan birds. Bird, birds. Bird, birds. Okay, can you pronounce that? Bisa mengucapkannya? Jadi bird berarti burung. Nah, kalau hanya bird tanpa ada s di belakangnya, artinya burungnya tunggal atau hanya satu. Bagaimana dengan birds? Okay, good. Kalau dia diakhiri s atau kita tambahkan s di belakang kata bird, artinya adalah burung-burung. Nah, kalau burung-burung itu berarti burungnya berjumlah lebih dari satu atau jamak atau banyak. Okay? Now here I give you some vocabularies in English. Vocabularies means kosakata. Jadi di sini saya memberikan kamu beberapa kosakata dalam bahasa Inggris beserta dengan artinya. Okay, now let's see number 1. Kita baca fly. 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 Artinya adalah terbang. And then number 2, kita baca walk. 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 Artinya berjalan. Next, number 3. Kita baca run. 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 Artinya adalah berlari. Next, number 4. Kita baca jump. 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 Artinya melompat. Number 5. Swim. 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 Artinya adalah berenang. Next, number 6. Kita baca cook. 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 Artinya memasak. And then number 7, kita baca draw. Draw. Draw.
artinya menggambar. Oke, ayo kita ulangi dulu nomor 1 sampai nomor 7 ya. Kita ulangi cara membaca nomor 1 sampai nomor 7. Oke, you can repeat after me. Bisa diikutin setelah Miss ya. Next. 1, 2, 3, go. Fly. Fly. Walk. Walk. Run. Run. Jump. Jump. Swim. Swim. Cook. Cook. Draw. Draw. Okay, next I have the longer vocabularies here. Nah, jadi di sini ada lagi ya nomor 8 sampai nomor 13 yang lebih panjang. Kalau tadi hanya 1 kata, ini terdiri dari 2 atau 3 kata. Okay, let's see. We start from number 8. Kita bisa membacanya paint a picture. Paint a picture. Paint a picture artinya adalah melukis sebuah gambar. Paint artinya melukis, artinya sebuah, dan picture artinya gambar. Next, number 9. Make cakes. Make cakes. Make cakes artinya adalah membuat kue. Make berarti membuat dan cakes berarti kue. Next, number 10. Tidy my room. Tidy my room. Tidy my room. Tidy artinya merapikan, sedangkan my room artinya kamar saya. Next, number 11. Read a book. Read a book. Read artinya membaca, sedangkan book artinya buku. So, read a book artinya membaca buku. Next, number 12. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride artinya mengayuh, sedangkan bike artinya sepeda. So, ride a bike means mengayuh sepeda. Next, the last number 13. Fly a kite. Fly a kite. Fly a kite. Fly artinya menerbangkan, sedangkan kite artinya layang-layang atau layangan. So, fly a kite means menerbangkan layang-layang. Okay, now we have to repeat and you can repeat after me. Start from number 8. Ayo kita baca bersama. Paint a picture. Paint a picture. Make cakes. Make cakes. Tidy my room. Tidy my room. Read
a book. Read a book. Ride a bike. Ride a bike. Fly a kite. Fly a kite. Okay, now we have to learn about the sound first. Jadi dari yang kita baca tadi, dari vocabularies yang tadi ada dua kata yang hampir mirip soundnya atau bunyinya hampir mirip yang terkadang suka tertukar ya. Kita lihat dua kata di sini. Oke, R-E-A-D. Sedangkan yang ini R-I-D-A. D-E, sorry. Kata ini dibaca read. I-nya agak panjang ya. Read. Read. Sedangkan yang ini kita baca write. Write. Okay? Could you please repeat after me? Read. Write. Nah, kalau read itu artinya membaca, sedangkan write artinya mengayuh. Read a book, membaca buku. Ride a bike, mengayuh sepeda. Okay, next. Now try to change the sentences below into negative and interrogative. Apa artinya? Sekarang ayo kita coba untuk mengubah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. So here I have two examples. There are number 1 and number 2 in positive, negative, and interrogative sentences. Okay? Untuk kalimat positif kita lihat di sini. She can cook. Kita menggunakan can dan letaknya adalah setelah subjek she, lalu ada can. Nah, ini adalah kalimat positif. Kita ubah menjadi kalimat negatif. She can't cook. Nah, lihat perubahannya ya. Dari can berubah menjadi can't. Kemudian untuk kalimat tanya, can she cook? Can she cook? Kata can kita tarik ke depan menjadi awal kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya. Okay, now let's see number 2. We can run. Oke, untuk kalimat positif, can berada setelah subjek. Lalu kalimat positif kita ubah menjadi kalimat negatif. We can't run. Dari kata can kita ubah menjadi can't. Ya. And then the last is the question word. Can we run? Can berada di depan subjek sebagai awal kalimat yang menandakan ini adalah kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. So this is a question or interrogative sentence. Do you understand? If you have understood about this, so I have exercise 1, change into negative and interrogative. Jadi tugasnya di sini adalah mengubah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Bagaimana caranya? Seperti contoh nomor 1 dan nomor 2 di atas. Okay, now let's see number 1. They can ride a bike. And then number 2, it can swim. Number 3, the birds can fly. And then number 4, he can read a book. Number 5,
My mom can make cakes. Okay, so start from number 1 until number 5. All these sentences you have to change it into negative and interrogative. Hopefully you can do it by yourself and as well as you can. Okay, next. As I told you before that can and can't are used to say something that you can do or not or something that you cannot do. Oke, kalau can itu digunakan untuk mengatakan atau menjelaskan sesuatu yang kita mampu atau kita bisa lakukan. Sedangkan can't yang adalah singkatan dari cannot itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. So here I have a table. A, Annie's ability table. Jadi di sini ada tabel tentang kemampuan Anna. There are 5 things that maybe Anna can do or not. Okay, so here we have ride a bike, and then read a book, make cakes, and then fly a kite, tidy the room. Okay, di sini ada tanda silang dan ada tanda centang. Tanda silang artinya Anna tidak bisa melakukan hal yang ada di sebelah kiri. Sedangkan tanda centang berarti Anna bisa melakukan hal yang ada di sebelah kiri. Okay, let's discuss. So, can Anna ride a bike? No. Ternyata Anna tidak bisa mengayuh sepeda. Next, can Anna read a book? Yes. So Anna can read a book. Jadi di sini Anna katanya bisa membaca buku. Next, make cakes. Can Anna make cakes? No. So here Anna can't make cakes. Anna tidak bisa membuat kue. Next, can Anna fly a kite? No, Anna tidak bisa menerbangkan layang-layang. The last, can Anna tidy the room? Yes, Anna can tidy the room atau Anna bisa merapikan kamarnya. So, from the table we can conclude that dari tabel yang kita baca di atas, ada beberapa kegiatan, ada yang disilang, ada yang dicentang, yang menyatakan Anna bisa melakukannya atau tidak bisa. Kita bisa membuat conclusion. Conclusion itu artinya kesimpulan. We can conclude. Kita bisa menyimpulkan that bahwa one, Anna can't ride a bike. Okay, here Anna tidak bisa mengayuh sepeda. And the number 2, Anna can read a book. Anna bisa membaca buku. Okay. And the number 3, Anna can't make cakes. Anna tidak bisa membuat kue. Okay, next, number 4. Anna can't fly a kite. Anna tidak bisa menerbangkan layang-layang. And the last, number 5. Anna can tidy the room. Anna bisa merapikan kamarnya. Okay, so that's all for the conclusions of Anna's ability table. Can you make the same thing that I already told you like this? Here, your job is to analyze this table. This table is about Lala's and Lulu's ability table. Jadi di sini ada tabel B yang merupakan tabel kemampuan Lala dan Lulu. Lala's and Lulu's ability table. There are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 things that maybe Lala or Lulu can do or cannot do. Jadi di sini ada 5 kemampuan
yang mungkin Lala atau Lulu bisa lakukan ataupun tidak bisa. Oke, kita analisa, kita lihat di sini ada make cakes. Lalu lihat namanya, di sini ada nama Lala, di sini ada nama Lulu. Make cakes, membuat kue. Kalau di silang artinya tidak bisa ya. Sedangkan kalau dicentang artinya bisa. So, what is the job? Now, make the conclusion about what they can and can't do in 10 statements. Jadi di sini tugasnya adalah membuat conclusion atau kesimpulan seperti yang sudah Miss buat tadi, seperti di tabel Ana, sebanyak 10 kalimat atau 10 nomor, 10 kesimpulan dari apa yang bisa dilakukan Lala dan Lulu atau dari sesuatu yang tidak bisa dilakukan Lala dan Lulu. Jadi ada 10 nomor ya. Lalanya ada 5 nomor, sedangkan Lulu juga ada 5 nomor. Okay? Can you do that? Hopefully you can do it by yourself and as well as you can. So that's all for our material today about can and can't. I just want to conclude that can and can't have the different meaning. Can berarti bisa dan can't adalah singkatan dari cannot yang artinya tidak bisa. Then can and cannot or can't are used to say something that you can do or something that you cannot do. And then can bisa digunakan dalam kalimat positif dan kalimat tanya, sedangkan can't atau cannot digunakan dalam kalimat negatif. Hopefully you can understand this material and watch this video until the end, and you can do the exercise that I already given to you as well as you can. So thank you very much for your good attention and thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.